Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat menjelang bulan baru, bulan November. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan penyertaan Tuhan selalu ada pada kita. Untuk mendengar firman Tuhan hari ini, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari Amsal 10 ayat 19, demikian firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebabnya ada biasanya perkataan orang Batak, julu nijilat bibir baru pe nidok hata. Artinya kita harus berhati-hati, kita harus untuk berpikir lebih dahulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang kita ucapkan. Karena tentunya perkataan itu bisa saja menjadi berkat dan bisa juga menjadi malapetaka di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, banyak juga orang yang bisa berkata-kata dengan sesuka hati ketika dia memiliki kuasa, jabatan, dan harta kepada sesama atau orang lain, tanpa disadari itu dapat menimbulkan rasa sakit hati kepada orang lain. Karena itu Bapak, Ibu, perkataan itu juga adalah doa, di mana ketika kita berkata-kata yang tidak baik, maka itu akan menjadi doa bagi diri kita sendiri, dan suatu saat perkataan itu akan kembali lagi kepada kita sendiri sebagai yang mengeluarkan perkataan itu. Itu sebabnya jangan sampai kita semena-mena untuk mengeluarkan perkataan-perkataan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih baiklah kita lebih banyak untuk mendengar, di mana kita mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat, ajaran, dan teguran, daripada kita lebih banyak untuk berkata-kata. Itu sebabnya Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa banyak orang yang bisa menyebarkan bohong melalui perkataannya, di mana tidak sesuai apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan di tengah-tengah kehidupannya. Inilah yang sering dikatakan kalau di dalam bahasa Batak, pargabus, pembohong. Dan ketika kita sudah biasa untuk berbohong, membohongi diri kita sendiri, membohongi orang lain, maka virus ini adalah virus yang terus sekali untuk merusak
kepada kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangatlah berat untuk kita hadapi seorang yang selalu membenarkan dirinya melalui perkataan-perkataannya. Dan tanpa disadari, perkataan kita yang terlalu banyak bisa menunjukkan siapa sebenarnya jati diri kita. Dan melalui perkataan-perkataan kita, kita juga bisa membuat diri kita menjadi turun ke bawah, tidak berkualitas, bahkan kita mempermalukan diri kita sendiri melalui perkataan-perkataan kita. Bapak, Ibu, disinilah hendaknya kita diajarkan untuk berhikmat melalui ajaran Salomo, agar kita berhikmat, pintar menempatkan kata-kata yang kita ucapkan, dan kita memeriksa kembali sebelum kita mengeluarkan kata-kata itu kepada orang-orang sekitar, terutama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, dan teman-teman sekerabat yang ada pada kita. Disinilah sebabnya kita perlu hikmat dari Tuhan, supaya kata-kata kita itu tidak menyakitkan hati kita, menyakitkan hati orang lain, bahkan kita bisa didoakan oleh orang lain karena perkataan kita yang terlalu kasar, sehingga kita mendapatkan kutukan dari perkataan-perkataan kita itu. Bapak, Ibu, kita pakailah mulut dan bibir kita ini untuk mengucapkan perkataan-perkataan berkat. Dan lebih baik kita untuk merenung dan berdiam diri daripada perkataan kita menjadi salah, bahkan dapat menyebabkan orang lain menjadi celaka. Sebabnya dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 7 dikatakan, ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Bapak, Ibu, semoga kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Tuhan tahu apa yang ada dalam kehidupan kita. Baiklah kita berkata-kata, menjaga bibir dan mulut kita, dan ucapkanlah kata-kata berkat kepada sesama dan orang lain. Dan juga jangan terlalu banyak berbicara yang bisa merendahkan dirimu, mempermalukan diri kita sendiri. Dan mintalah hikmat daripada Tuhan Yesus, agar semua yang kita ucapkan itu keluar dari kerendahan hati kita, keluar dari firman Allah, sehingga semua orang yang mendengarkan bisa memperoleh berkat. Dan jangan juga mempermalukan orang lain, terutama untuk membenarkan diri sendiri dengan perkataan-perkataan kita. Bahkan kita rela untuk membohongi diri kita, bahkan orang lain, hanya untuk membenarkan diri kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini, untuk mengajari kami mengekang mulut dan lidah kami,
agar kami lebih berhikmat. Kami tahu kapan kami harus berbicara dan kami tahu kapan kami harus mendengar. Dan juga ya Tuhan, kiranya sebelum kami mengeluarkan kata-kata kami juga dapat memeriksa, bercermin kepada diri kami sendiri, supaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat, yang bijaksana di dalam Tuhan. Karena tanpa berkata-kata pun sebenarnya Engkau tahu Tuhan apa yang telah kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Sebabnya siapapun orang yang sudah kami sakiti melalui perkataan kami, kiranya Tuhan mau campur tangan untuk menerima kami sebagai orang-orang yang berdosa. Begitu juga kiranya mereka mau mengampuni kami. Bukakanlah hati mereka Tuhan untuk tidak menyimpan semua perkataan-perkataan yang tidak baik di dalam hati mereka masing-masing. Tuhan ajarkan kami selalu di kesempatan ini kami dapat mempergunakannya, mulut lidah kami menjadi berkat bagi siapapun juga. Dari hati kami, Tuhan selalu membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga semua anak-anak, keluarga, usaha, dan pekerjaan. Kiranya Tuhan menyertai semua kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.